366, episode 69 Archangel Hunting 2. Anak Croft dan saya langsung bergerak ke medan perang. Benar-benar kehilangan kegilaan sekarang, Michael merobek setiap konstelasi dan inkarnasi di dekatnya menjadi serpihan berdarah. Si jahat dilahirkan hanya untuk menghancurkan jahat. Setelah berubah menjadi malaikat rusak, hanya kecakapan tempur Michael saja tidak akan kalah dengan Poseidon atau Hades. Cukup banyak rasi bintang yang lebih memperhatikan situasi yang terjadi di Middle Island nomor 3. Konstelasi, Hakim Setan Api seperti menatapmu dengan mata khawatir. Rasi bintang yang entah sudah masuk ke pulau utama, atau belum berpartisipasi dalam perang orang suci dan iblis besar mulai mengalihkan pandangan mereka ke arah ini sekarang. Setelah kami mencapai tepi jarak tembak Michael, Anak Croft berbicara kepada saya. Semakin dekat dari ini akan berbahaya. Keahlian operasi terselubung, saya hanya bisa. Petik 2. Saya mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya. Fable NI, telah mulai mendongeng. Fable NI, bingung dengan keberadaan Anak Croft. Jaga wanita ini juga. Fable NI, menatapmu dengan ekspresi yang sedikit tidak puas. Fable NI, telah mengasimilasi Anak Croft ke dalam efeknya. Dengan itu, kami dengan berani berlari melalui medan perang. Michael dan rasi bintang lainnya sama sekali tidak merasakan kehadiran kami. Kemungkinan besar, kami tampak seperti sepasang kerikil yang berguling-guling di tanah atau semacamnya. Anak Croft bertanya padaku dengan suara kaget. Ada apa dengan fabel ini? Itu adalah fabel untuk berubah menjadi kerikil. Karena kami tidak punya waktu, saya membalasnya seperti itu. Mayat rasi bintang berserakan di jalur medan perang. Sesekali, kami melihat yang masih bernafas juga. Seperti Raja Iblis dari dunia Iblis ke-68, Darkness of Novalue, Belial. Setelah menderita serangan Michael, dia nyaris tidak bertahan ketika fabel terus keluar dari tubuhnya. Tunggu, sekarang setelah aku memikirkannya, pria ini juga membidikku, bukan? Menusuk. Aku begitu tenang menenggelamkan iman unreakabelku di tubuhnya berikutnya. Kamu telah melenyapkan Raja Iblis dunia Iblis ke-68. Raja Iblis yang berlaku memiliki peringkat lebih rendah dari Anda, dan tidak ada perubahan pada peringkat tersebut. Anda telah memperoleh Modifier Necklace, Darkness of Novalue. Anda telah membunuh badan penjelmaan Raja Iblis kelima. Kemungkinan atribut baru terbuka untuk Anda. Tapi, bukankah kamu Raja Iblis sendiri? Bisakah kamu benar-benar membunuh mereka seperti itu? Petik 2. Yah, kalau begitu aku akan menyerah menjadi Raja Iblis. Anak Croft mendengar balasan glip saya yang disusun dengan sempurna dan membentuk ekspresi tercengang. Gugu. Kami mendengar suara status Michael membanjiri tepat di belakang kami. Jika probabilitas generasi kedua sedikit lebih lemah, seluruh hutan sudah terpesona oleh kekuatan itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi ayo cepat. Asmodes harus dalam kondisi yang mirip dengan orang ini. Petik 2. Jalan hutan di dekat posisi kami dihiasi oleh pecahan dari fabel Raja Iblis. Jejak ini milik Raja Iblis peringkat jauh lebih tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan Belial. Anda tidak harus menjadi jenius untuk mencari tahu milik siapa mereka. Kami menyapu semak-semak sebentar sampai akhirnya menemukan sosok seseorang yang bersandar di kaki pohon kuno yang tinggi. Kurung siku buka. Jadi, kamu memang muncul. Seolah tahu aku akan muncul, Asmodes menungguku dengan senyum di wajahnya. Lengan dan kaki badan inkarnasinya terputus dan hilang, daerah dadanya telah hancur juga, dan itu benar-benar menggantung berbahaya pada napas terakhirnya. Untuk berpikir bahwa Michael memiliki otoritas, corrupted. Kamu tahu itu sejak awal, bukan? Asmodes membentuk ekspresi seseorang yang telah menyadari segalanya sekarang. Dan kamu akan mengambil kalungku. Benar. Modifier Necklace, terbalik Asmodes berkilau cerah. Jika saya memegang semua kata pada kalung itu, Raja Iblis harus diusir dari perang besar Saints and Demons yang sedang berlangsung. Kalau begitu, kamu harus cepat. Badan inkarnasi Asmodes milik seorang gadis berusia sekitar 16 tahun. Bahkan jika tubuh ini mati, diri Asmodes yang sebenarnya tidak akan mati. Namun, tubuh itu akan mati sungguhan. Dan itu, dia, adalah putri dari manajer Han Myung-oh. Han Myung-oh. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, mari kita melakukan perdagangan. Petik 2. Perdagangan. Anda ingin berdagang setelah sampai sejauh ini. Dengan ramah serahkan dongeng mid-grade kepada saya. Maka, saya tidak akan menghilangkan Anda dari skenario ini. Petik 2. Asmodes tertawa terbahak-bahak sebelum memuntahkan seteguk darah. Nah, itu gagasan yang agak lucu. Apakah Anda mengancam saya sekarang? Saya. Untuk sesaat di sana, ketegangan yang jelas terlihat antara Raja Iblis dan aku. Asmodes memelototiku, tetapi cahaya di matanya tampaknya mengandung jejak pengunduran diri yang samar ini. Kamu telah menjadi Raja Iblis sejati sekarang, bukan? Tidak ada seorang pun di 72 kursi yang dapat menyangkal bahwa Anda adalah Raja Iblis sejati. Terima kasih atas pujian. Namun, ada masalah dengan penawaran Anda. Target Anda adalah saya, jadi dengan metode apa Anda tidak akan mengusir saya?
Jika kamu tidak kehilangan semua kata-katamu, kamu tidak bisa dihilangkan dari skenario. Saya akan meninggalkan Anda dengan satu kata yang tersisa. Petik 2. Kata yang saya rencanakan untuk tinggalkan adalah, dari, yang merupakan sesuatu yang sudah saya miliki sebagai cadangan. Asmodes membalas. Aku sangat bersyukur aku bisa menangis sekarang. Aku mengulurkan tanganku ke pengubah kalungnya. Suku kata mulai mengalir satu persatu dari item berikutnya. Suku kata pengubah, Lu, telah diperoleh. Suku kata pengubah, setelah diperoleh. Suku kata pengubah, dan telah diperoleh. Suku kata pengubah, Ura, telah diperoleh. Ketika sekitar setengah dari suku kata menghampiri saya, Asmodes berbicara sambil melirik modifir saya sendiri. Tidak, lebih khusus lagi, pasti melihat, Tion, dari modifir saya. Sekarang saya melihat dari dekat, pengubah Anda benar-benar menggoda. Aku dengan cepat menyembunyikan pengubah kalung di bawah pakaianku dan menjawab. Jangan mencoba membunuh Michael, dan coba saja mencuri satu kata darinya. Jika itu kamu, itu pasti lebih dari bisa, kan? Petik 2. Hanya satu kata, apakah itu? Apakah Anda mungkin berbicara tentang ini? Pada saat itulah sebuah kalung dipegang di tangannya yang masih halus menarik perhatian saya. Pemburu dendam. Kalung sasarannya, dengan semua kata yang diselesaikan mulai memancarkan cahaya terang. Raja Iblis, Iblis Nafsu dan Murka, telah mencapai kondisi skenario yang jelas. Transmisi ke skenario berikutnya telah dimulai. Saya secara refleks melihat kalung modifir saya sendiri. Masih dikatakan, Raja Iblis Keselamatan. Artinya, Gru, itu bukan berasal dari saya. Aku tahu ini jebakan begitu Michael menjadi rusak. Titik. Tidak mungkin, selama jendela pendek seperti itu. Transmisi ke skenario berikutnya dimulai dan tubuh inkarnasi Asmodes perlahan-lahan menyebar di depan mataku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membuat rencana darurat untuk situasi seperti ini? Sejak awal, Asmodes melawan Michael dengan tujuan untuk memperoleh suku kata, Gru, tidak lebih. Saya terlambat menjangkau Raja Iblis, tetapi hal-hal sudah di luar kemampuan saya untuk ikut campur sekarang. Saya berdoa semoga Anda beruntung, Raja Iblis Keselamatan. Karena, kamu juga perlu mengumpulkan hanya satu kata, mulai sekarang. Didampingi oleh kilatan cahaya yang cemerlang, tubuh Asmodes menghilang dari tempat itu. Dan satu-satunya yang saya miliki adalah kata-kata pengubah yang ditinggalkannya. Dedari nafsu dan kemarahan. Ya Tuhan, mengapa harus Phil? Saya meremehkan Asmodes, bukan. Aku menoleh untuk menemukan anak Croft yang menatapku tajam. Bagaimana dengan janji dengan M? Set. Aku secara refleks menempatkan jariku di bibirku. Sesuatu terasa aneh. Hingga hanya beberapa detik yang lalu, seluruh hutan dipenuhi dengan teriakan kacau, tapi sekarang terlalu sunyi. Titik. Seolah-olah semua makhluk hidup telah terbunuh di dalam area. Sama seperti semua daun dan bilah rumput di sekitar kita berdiri, begitu pula rambut di kulitku. Saya hampir secara naluriah berteriak. Aktifkan Precognition sekarang. Eye of the Great Demon, miliknya bersinar dalam warna merah terang. Kemudian, anak Croft meraih saya dan berlari dengan putus asa. Setelah berlari lebih dari 100 meter dalam sekejap, dia melihat sekilas ke belakang. Saya juga menatap tontonan yang sama dengannya. Kuwaoh. Tempat kami hanya beberapa saat yang lalu sekarang sedang diselimuti oleh ledakan raksasa. Kubah setengah berwarna ungu yang mengingatkan pada penghalang runtuh dengan sendirinya dalam sekejap mata dan menghancurkan segala sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Itulah bidang penghakiman, kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui korupsi. Anak Croft berbicara dengan suara putus asa. Ada terlalu banyak suara dan aku tidak bisa melihat masa depan. Tidak perlu melihat semuanya. Anda hanya perlu membaca pola serangan Michael. Petik 2. Kamu masih ingin melawannya. Jika kita menggunakan fabel, mari kita menjadi kerikil, atau semacamnya, kita pasti bisa melarikan diri dari. Petik 2. Apakah kamu tidak melihat pria itu bahkan menyerang batu di tanah sekarang? Malaikat tertinggi yang berani membunuhku sedang berjalan keluar dari kawah di mana asap berwarna ungu naik. Michael's Fable, yang sekarang dipicu oleh Fruit of Good and Evil, mengendalikan seluruh keberadaannya. Malaikat maut yang korup sudah kehilangan setengah dari alasannya. Raja Iblis. Dari Sal, panggilan. Suaranya yang kuat membangkitkan semua merinding di kulitku hanya dengan mendengarnya dari jauh. Petik 2. Ya, dia jelas tidak waras saat ini. De-asterismen itu, ini semua salahmu. Ayo pergi dengan plan B. Rencana B. Anda bahkan belum memberitahu saya tentang itu. Petik 2. Aku mencoba untuk membuatnya dan saya tidak bisa menyelesaikan kalimat saya. Angin badai yang mengamuk menerpa anak Croft dari kejauhan, itu sebabnya. Tepat setelah itu, saya melihat tubuh besar dan besar Michael bergegas ke arah saya dalam kecepatan yang menakutkan. Demon King Transformation telah diaktifkan. Seiring dengan suara pecah, tubuh saya mulai berubah, sepasang sayap hitam legam dan tanduk Raja Iblis bangkit dari punggungku dan kepalaku. Berkat probabilitas generasi kedua, status saya sendiri telah semakin diperkuat. Tentu saja, kematian anjing tetap saja mencoba untuk melawannya dengan status sebanyak ini.
Atribut, skenario interpreter, telah diaktifkan. Namun, bukan aku yang akan berhadapan dengan pria ini. Great Fable, Demon Wellspring, telah mulai mendongeng. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Memang, itu akan menjadi fabel yang telah saya dapatkan sejauh ini. KWA Boom. Demon Wellspring yang dimuat di tangan kiriku bertabrakan dengan tangan kiri Michael sendiri. Hampir pada saat yang sama, api suci dari obor menyala pada Unbreakable Fight yang ditujukan untuk tubuh malaikat tertinggi yang rusak. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, menangis dalam kenikmatan. Michael langsung terkejut dengan apa yang terjadi dan dengan cepat mundur sambil memutarbalikkan tubuhnya. Kekuatan, dongeng besar, benar-benar menakjubkan. Untuk berpikir, mereka mampu menghadapi monster yang menakutkan itu, bahkan jika dia saat ini dibatasi oleh belenggu probabilitas generasi kedua. Memang, itu bukan buang-buang waktu untuk berlatih di bawah Yu Hoseong sebelumnya. Fable, kejahatan yang menghancurkan kejahatan, telah mulai bercerita. Great Fable, Eden's Demon, telah mulai bercerita. Sayangnya, saya bukan satu-satunya yang memiliki fabel yang kuat. Gugu. Tekanan luar biasa yang dipancarkan dengan Michael sebagai pusatnya menyebabkan semua fabel saya terkesiap kesakitan. Status saya tidak cukup untuk bertarung muka dengan Archangel ini, ternyata. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, meraung kesal. Maaf soal itu, kalau saja saya sedikit lebih kuat, Anda tidak perlu menahan diri seperti ini. Segera setelah itu, serangan menakutkan datang dan saya menerima dampak yang luar biasa, perut bergejolak. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, melindungimu. Great Fable, Demon Wellspring, melindungimu. Fable, Raja Dunia Tanpa Raja, melindungimu. Fable, dia yang menentang mukjizat, melindungimu. Dongeng saya berhadapan dengan serangan malaikat agung sebagai pengganti saya. Untuk sesaat di sana, beberapa pikiran menyapu otak saya. Bagaimana jika saya menggunakan Hell of Eternity? Bagaimana jika saya mengaktifkan Lightning Transformation dan Way of the Wind secara bersamaan? Elektrifikasi transformasi petir. Jika Anda penasaran, TL mengatakan bahwa mentah secara harfiah adalah petir, manusia, dan transformasi. TL, saya melihat bahwa Anda memutuskan untuk pergi dengan transformasi petir, kalau begitu. Membangkitkan bookmark dan memanggil karakter lain. Tidak peduli apa yang saya pikirkan, saya tidak bisa melihat jalan keluar yang jelas dari ini. Jadi, apakah itu berarti saya hanya memiliki metode yang tersisa? Tapi, aku sangat ingin menghindari berakhir dalam kondisi menyedihkan itu lagi. Michael mengambil langkah besar untuk mendekat ketika aku memuntahkan seember darah dan mundur. Dia pasti memutuskan untuk mengakhiri ini sekarang, karena aura berwarna ungu keluar dari salah satu tangannya. Segera, setengah kubah berwarna ungu dihasilkan di sekitar saya. Itu dia, stigma yang tidak bisa dibatalkan begitu diaktifkan, hakim yang menghukum semua, jahat, bidang penghakiman, menyebar di sekitarku. Tampaknya hukuman saya akan dalam bentuk kompresi sampai mati. Petik 2. Michael. Namun, apakah dia tahu fakta kecil ini? Bahwa aku sudah menunggunya untuk mengaktifkan stigma itu. Tidak, tunggu. Malaikat rusak, Lucifer. Raja Iblis, Raja Malaikat Rusak, membenci nama itu. Awalnya, Lucifer adalah salah satu pemain utama yang seharusnya memimpin Great War of Science and Demons ke kesimpulannya. Tidak ada jahat di dunia ini yang bisa mengalahkan Raja Malaikat yang rusak. Jahat ini tumbuh lebih kuat ketika menghadapi jahat lainnya. Dan akhirnya, monster ini akan menelan semua jahat di luar sana. Heck, bahkan Raja Iblis berpangkat tinggi dalam 10 posisi teratas tidak akan bisa membunuh orang ini. Karena, dia menjadi eksistensi terkuat di dunia ini saat bertarung melawan evil begitu. Namun, apa yang akan terjadi jika lawannya bukan jahat? Semua kekuatan luar biasa memiliki harga yang sesuai untuk dibayar, sambil melihat bidang penghakiman, yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari saya merogoh kantong dalam saya. Apa yang saya tarik adalah satu buah apel, Star Relic Fruit, yang saya terima dari Scribe of Heaven, sesaat sebelum Gigantomachia berlangsung. Hei, tidakkah kamu melewatkan rasa dari benda ini? Mata Michael mulai bergetar agak terasa sekarang. Dia seharusnya bisa mengenali apel ini, karena dia juga telah mengkonsumsi buah ini sekali sebelumnya. Ketika seorang malaikat memakan buah baik dan jahat, itu akan melalui Demon King Transformation. Tapi, jika Raja Iblis memakan buah ini, apa yang akan terjadi? Petik 2. Aku bisa melihat Michael yang bingung dan buru-buru mengulurkan tangannya. Maaf, sekarang sudah terlambat. Tepat sebelum bidang penghakiman menghancurkan tubuhku. Mengeluarkan suara genting, aku menggigit buah baik dan jahat. Fin.